Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Rifki Rosdani SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce lanjutan. Kami dari kelompok rumah tukang akan menjelaskan hasil backlog dari bisnis rumah tukang kami. Dan kelompok rumah tukang ini beranggotakan 6 anggota. Yang pertama yaitu Cahya Wulandari, saya sendiri. Yang kedua Indra Maulana Setiawan. Yang ketiga, Nela Aulia Ulfa. Yang keempat, Dewi Sulfiana. Yang kelima, Sela Eka Wardani. Yang keenam, yang terakhir yaitu Febi Rio Erlangga. Sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa modul atau proyek yang ada di aplikasi Rumah Tukang. Yang pertama yaitu modul manajemen database. Yang kedua, modul pengelolaan pengguna. Yang ketiga, modul katalog layanan tukang. Yang keempat, modul pemesanan. Yang kelima, modul pembayaran. Yang keenam, modul notifikasi. Yang ketujuh, modul tracking layanan. Yang kedelapan, modul review dan rating. Yang kesembilan, modul laporan dan analisis. Yang ke-10, yang terakhir yaitu modul layanan dan support yang akan dijelaskan dari semua anggota. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul manajemen database. Ya, ada 10. Yang pertama, database pelanggan, yaitu berfungsi untuk menyimpan data pelanggan seperti nama, kontak, alamat, dan riwayat layanan. Yang kedua, ada database mitra, yaitu mengelola informasi tentang tukang atau mitra layanan, termasuk keterampilan, ketersediaan jadwal, dan lokasi kerja mereka. Database katalog layanan tukang, yaitu yang berisi informasi mengenai jenis-jenis layanan yang ditawarkan sebagai kategori perbaikan, renovasi, ataupun rincian biaya dan estimasi waktu pengerjaan. Database pemesanan, melacak data transaksi pembayaran dari pelanggan, termasuk metode pembayaran yang digunakan. Terus ada database notifikasi, menyimpan pengaturan dan jadwal notifikasi untuk memastikan pelanggan selalu mendapatkan pembaruan. Lalu ada database tracking layanan, yaitu digunakan untuk melacak status dan lokasi layanan sehingga pelanggan dapat mengetahui progres layanan mereka. Yang ke-9 ada database review dan rating, yaitu untuk menyimpan ulasan dan penilaian yang diberikan oleh pelanggan terhadap layanan mereka terima. Database laporan dan analisis, mereka merekam data penting yang digunakan untuk menghasilkan laporan kinerja, keuangan, dan tren layanan. Terus yang terakhir ada database layanan dan support, yaitu mendukung fitur seperti live chat, FAQ, dan panduan penggunaan untuk membantu pelanggan yang membutuhkan informasi ataupun bantuan. Nah, di sini ada yang kedua itu ada modul pengelolaan pengguna. Yang pertama registrasi. Fitur ini untuk mendaftarkan pengguna baru dengan data seperti email, nomor telepon, dan kata sandi. Ada lagi login pengguna, sistem autentikasi yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke akun mereka. Yang ketiga, pengelolaan profil pengguna. Pengguna dapat memperbarui informasi pribadi mereka seperti nama, alamat, preferensi layanan, atau metode pembayaran. Yang selanjutnya ada reset password dan keamanan akun, memberikan opsi untuk memulihkan akun jika pengguna lupa kata sandi mereka dan melindungi akun dengan fitur keamanan tambahan seperti autentikasi 2 faktor. Terus ada lagi dashboard admin, yaitu antarmuka untuk admin platform mengelola data pengguna, memonitor aktivitas, dan menangani permasalahan. Modul ini dikelola oleh tim 2 dan dijadwalkan selama dalam 15 minggu. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu modul katalog layanan tukang.
Modul ini berfungsi untuk menyediakan akses mudah bagi pelanggan untuk menemukan layanan yang mereka butuhkan. Submodulnya meliputi yang pertama ada kategori layanan tukang. Pengelompokan layanan berdasarkan jenis seperti perbaikan listrik, pipa, renovasi, dan pengecatan. Yang kedua, pencarian layanan. Fitur pencarian dengan kata kunci yang memungkinkan pelanggan menemukan layanan yang lebih cepat. Yang ketiga, profil tukang, yaitu menampilkan detail tukang termasuk pengalaman, ulasan pelanggan, dan portofolio pekerjaan. Yang terakhir adalah favorit, yaitu fitur untuk menyimpan tukang atau layanan yang sering digunakan pelanggan untuk akses yang lebih cepat. Modul ini dikelola oleh tim 3 selama 12 minggu pertama. Selanjutnya, modul pemesanan. Modul ini menangani seluruh proses pemesanan layanan, mulai dari awal hingga selesai. Fitur utamanya, yang pertama, formulir pemesanan, yaitu tempat pelanggan memasukkan kebutuhan mereka seperti jenis layanan, lokasi, dan waktu yang diinginkan. Yang kedua, chat dan inbox adalah sarana komunikasi langsung antara pelanggan dan tukang untuk mendiskusikan detail pekerjaan. Yang ketiga, konfirmasi pemesanan, yaitu memberikan opsi bagi pelanggan untuk mengkonfirmasi atau membatalkan pesanan. Yang keempat, histori pemesanan, yaitu menyimpan data pemesanan sebelumnya sehingga pelanggan dapat dengan mudah mengakses riwayat mereka. Modul ini dikelola oleh tim 3 selama minggu ke-13 hingga minggu ke-24. Yang kelima, ada modul pembayaran. Modul ini memastikan transaksi pembayaran berjalan lancar dan aman. Rincian submodulnya. Metode pembayaran. Berbagai pilihan pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital. Integrasi gateway. Menghubungkan sistem dengan penyedia layanan pembayaran untuk memproses transaksi. Notifikasi pembayaran. Memberikan informasi kepada pelanggan tentang status pembayaran, apakah berhasil atau gagal. Riwayat transaksi. Dokumen lengkap mengenai transaksi yang telah dilakukan pelanggan. Yang keenam, modul notifikasi. Modul ini mendukung komunikasi antara sistem dan pengguna dengan memberikan pemberitahuan real-time. Submodulnya, notifikasi real-time, yaitu memberikan pemberitahuan langsung mengenai status layanan atau pembayaran. Email dan post notification, yaitu notifikasi dikirim melalui email atau aplikasi untuk mengingatkan pelanggan. Pengaturan preferensi, yaitu pelanggan dapat memilih jenis notifikasi yang ingin mereka terima. Notifikasi pengingat jadwal, memberikan pengingat kepada pelanggan terkait jadwal layanan yang sudah dipesan. Yang ketujuh adalah modul tracking layanan. Modul ini dikerjakan oleh tim 2 selama minggu ke-28 hingga ke-39. Modul ini memberikan kemampuan bagi pelanggan untuk melacak layanan mereka secara real-time. Untuk fitur yang pertama dari modul tracking layanan yaitu ada pelacakan lokasi. Pelacakan lokasi ini memantau lokasi tukang selama perjalanan menuju lokasi pelanggan. Untuk fitur yang kedua yaitu status pengerjaan, memberikan pembaruan tentang progres pekerjaan seperti sedang dikerjakan atau sudah selesai. Fitur yang ketiga yaitu notifikasi status, memberitahu pelanggan setiap kali ada perubahan status. Yang keempat, ada integrasi pihak ketiga, misalnya integrasi dengan API Google Maps untuk navigasi. Yang kedelapan, ada modul review dan rating. Modul ini dikerjakan oleh tim 1 selama minggu ke-31 hingga ke-42. Modul ini memungkinkan pelanggan memberikan umpan balik mengenai layanan yang mereka terima. Untuk fitur yang pertama dari modul review dan rating ada formulir ulasan. Pelanggan dapat menulis ulasan atau memberikan rating terhadap tukang tersebut. Fitur yang kedua yaitu validasi ulasan. Validasi ulasan adalah sistem memeriksa keabsahan ulasan sebelum ditampilkan. Fitur yang ketiga adalah menampilkan ulasan. Ulasan yang valid akan ditampilkan di profil tukang. Fitur yang keempat ada edit atau hapus ulasan. Pelanggan dapat memperbarui ulasan mereka jika diperlukan. Untuk selanjutnya modul laporan dan analisis. Yang pertama laporan keuangan.
menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan kepada berbagai pihak seperti investor, kreditor, dan manajemen dalam pihak rumah tukang. Yang kedua, laporan kinerja tukang. Dokumen yang merinci kinerja dan produktivitas seorang tukang atau pekerja lapangan dalam suatu proyek atau periode tertentu. Yang ketiga, tren layanan, perkembangan atau perubahan dalam permintaan dan preferensi pelanggan terhadap suatu jenis layanan atau produk tertentu. Yang keempat, ekspor data, proses memindahkan data dari satu sistem atau database ke sistem atau database lainnya. Selanjutnya, modama live chat, yaitu fitur interaksi yang memungkinkan pengguna berkomunikasi secara real time dengan perwakilan layanan pelanggan melalui teks. Yang kedua, feedback dan saran, umpan balik atau masukan yang diberikan oleh pengguna mengenai produk, layanan, atau fitur tertentu. Yang ketiga, FAQ dan panduan singkat, yaitu pertanyaan yang sering diajukan oleh konsumen. Yang keempat, testing optimasi sistem, yaitu proses menguji dan memperbaiki sistem untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan kendalanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.